Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Bima Setiawan Gultom dengan NIM 15410200059, prodi S1 Teknik Komputer dari Universitas Dinamika. Ingin sedikit mempromosikan dan juga menjelaskan tentang hasil dari tugas akhir saya. Alasan saya membuat alat ini adalah karena peningkatan dari tindak kriminal, entah itu pencurian kendaraan bermotor ataupun pencurian menggunakan kendaraan bermotor atau pencurian menggunakan senjata api yang sering terjadi di pekarangan rumah. Dengan harapan setelah menerapkan alat ini pada rumah-rumah untuk mengamankan rumah mereka, memasang CCTV dengan sistem ini dapat mengurangi atau bahkan menghentikan dari tindak-tindak kriminal yang akan datang. Kemudian tujuan untuk alat ini adalah yang pertama, bagaimana kamera CCTV bisa merekam atau menangkap gambar orang yang telah terdeteksi oleh kamera. Tujuan yang kedua yaitu bagaimana mengirimkan gambar yang telah di capture atau gambar yang telah ditangkap tadi oleh kamera akan dikirimkan ke Google Firebase, di mana di sana tempat pengumpulan database pusat. Kemudian tujuan yang ketiga, bagaimana caranya database yang ada di Firebase akan mengirimkan informasi menuju ke Android kita, Android pengguna, atau bisa dibilang Android kepala keluarga di situ, agar bisa mengetahui siapa saja yang telah terdeteksi oleh kamera. Di sini saya membedakan tiga kondisi, di mana kondisi yang pertama yaitu anggota keluarga terdeteksi kamera sedang bersama dengan orang tidak dikenal, dan orang tidak dikenalnya hanya satu. Di sini ponsel akan menerima peringatan pertama. Kemudian untuk kondisi kedua yaitu beberapa anggota keluarga terdeteksi bersama dengan beberapa orang tidak dikenal. Jadi ada misalnya dua anggota keluarga dan dua orang tidak dikenal tertangkap kamera, maka akan menerima notifikasi kedua. Kemudian untuk yang terakhir, kondisi ketiga, yaitu di mana yang tertangkap kamera itu hanya orang yang tidak dikenal. Satu atau lebih orang yang tidak dikenal tertangkap kamera, maka akan menerima notifikasi ketiga, yaitu notifikasi paling berbahaya. Iya, baik. Jadi di sini saya akan menjalankan program dari tugas akhir. Ya, jadi pertama kita harus menghubungkan kamera ke dalam PC kita. Karena di sini saya menggunakan webcam, jadi hanya perlu menancapkan USB dari webcam tersebut ke PC. Nah, dalam kasus ini, dalam kasus sistem keamanan rumah, kita harus menggunakan kamera CCTV untuk mendeteksi area yang ingin diawasi. Sehingga untuk menghubungkan CCTV ke PC kita, kita memerlukan yang namanya adaptor untuk CCTV ke PC. Jadi ada alatnya seperti ini alatnya, dan ini akan disambungkan dari CCTV ke PC menggunakan adaptor ini. Dengan begitu kamera otomatis akan menyala dan terhubung dengan PC, hanya saja belum terhubung dengan program. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian penghubungan antara kamera yang sudah menyala tadi dengan program pengenalan atau pengidentifikasian wajah. Langsung buka saja untuk tempat direktori atau tempat penyimpanan program. Di sini ada beberapa program. Ini yang pertama adalah program untuk kita membuat dataset. Kemudian ini adalah program untuk merunning
webcamnya secara real time, tapi karena keterbatasan sampel atau objek yang akan dideteksi oleh kamera secara real time, permintaan dari dosen-dosen untuk saya yaitu untuk membuat program kedua, yaitu dengan mendeteksi video. Jadi kali ini uji cobanya akan memakai video. Kemudian ini untuk program yang ketiga ini untuk pelatihan dataset yang telah kita siapkan. Jadi pertama kita harus menyiapkan dataset. Nah, dataset di sini adalah beberapa orang yang akan dimasukkan untuk menjadi anggota keluarga. Di sini ada foto saya sebagai anggota keluarga 1. Kemudian ada anggota keluarga 2 dan juga ada anggota keluarga 3. Nah, setelah disiapkan untuk para anggota keluarga, kita langsung melakukan pembuatan dataset agar yang telah dimasukkan ke folder dataset tadi terdeteksi sebagai anggota keluarga, dan yang tidak termasuk dataset akan terdeteksi sebagai orang asing. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuka untuk programnya. Jadi ada program pembuatan dataset, kemudian pelatihan dataset, dan untuk merunning videonya. Pertama kita buka dulu CMD, kemudian kita aktivasi environment yang telah kita buat, environment yang telah disiapkan untuk merunning program Python ini. Oke, di sini nama environment saya Concora, jadi saya mengaktifasinya dengan sintaks seperti ini. Kemudian setelah itu, karena program ini ada di partisi harddisk E, kita arahkan ke E. Kemudian kita copy directory dari penyimpanan program tadi. Kita copy aja, dan kita langsung pastekan ke CMD-nya tadi. Nah, setelah masuk, kita langsung merunning program dari buat dataset tadi. Di sini saya sudah siapkan syntaxnya untuk menghemat waktu ya. Jadi ini adalah syntax untuk merunning datasetnya. Pastikan. Nah, ini adalah proses di mana foto-foto di dataset tadi diproses oleh program agar bisa dikenali sebagai anggota keluarga. Kemudian setelah itu kita lanjut ke ya, jadi di sini kita langsung running aja untuk program pengenalan wajah pada video yang pertama. Video pertama yang akan saya deteksi di sini adalah TA1. Jadi kita masukkan judul videonya TA1. Nah, di sini langsung mulai proses pengenalan, di mana di sini ada saya sebagai anggota keluarga 1 dan juga teman saya sebagai orang asing di sini karena teman saya bukan termasuk anggota keluarga. Nah, ini terdeteksi sebagai saya Abimas dan terdeteksi sebagai orang tak dikenal. Dan di sini bisa kita lihat langsung di command prompt-nya ya, kalau terdeteksi satu anggota keluarga dan satu orang asing, yaitu pembagian dari peringatannya ini merupakan peringatan 1. Dan ini akan langsung ditransfer ke Google Firebase, kemudian langsung terdapat notifikasi pada ponsel kita, ponsel yang telah diinstal software yang telah dibuat untuk menerima notifikasi dari sistem keamanan rumah.
ke video yang kedua. Tadi peringatan yang pertama, sekarang kita masuk ke percobaan peringatan kedua dengan nama video per 22. Nah, di sini kondisinya adalah satu anggota keluarga, yaitu saya dan dua teman saya yang bukan merupakan anggota keluarga. Di sini letak objek masih terlalu jauh dari kamera, jadi belum bisa terdeteksi sesuai dengan batasan masalah, di mana batasan masalahnya adalah kurang lebih sekitar 3 meter objek berada di dekat kamera. Nah, di sini mulai terdeteksi. Nah, di sini terdeteksi saya sebagai Abimas dan dua orang tidak dikenal. Hasilnya yaitu nah, ada peringatan kedua, yaitu satu anggota keluarga dikenal dan dua orang asing beberapa kali. Percobaan dari ketiga peringatan, dan memang untuk peringatan kedua ini adalah peringatan yang kondisinya paling sulit ditemukan akurasinya. Tapi setidaknya program ini telah berjalan dan juga telah memberikan beberapa peringatan. Walaupun beberapa peringatan ada yang salah, itu masih bisa dicek secara manual. Jadi pada ponsel kita setelah menerima notifikasi, kita bisa langsung melihat siapa saja yang terdeteksi. Jadi bisa dicek secara manual juga dengan cara mengklik notifikasi pada ponsel dan melihat siapa saja yang ada, seperti itu. Lanjut ke video ketiga, yaitu dengan nama file video dikenal. Jadi di sini kondisinya orang asing sedang berada di pekarangan rumah kita dengan kondisi yang paling berbahaya, yaitu kondisi di mana dia sedang sendirian dan tidak ada anggota keluarga yang terdeteksi. Nah, untuk melakukan pemberhentian program atau mematikan alat ini, yaitu dengan cara menekan tombol key pada keyboard pada PC Anda. Maka otomatis program akan terhenti dan kamera akan terputus koneksinya dari program. Kemudian selanjutnya Anda tinggal mematikan kamera dengan cara mencabut koneksi USB kamera pada PC.